Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Arya Widyan Randika sebagai mahasiswa dari Universitas Mayasari Bakti, program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, akan membahas tentang zakat sebagai obligatory system. Pada Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Pada Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, dan untuk orang memerdekakan para hamba sahaya, dan juga untuk membebaskan orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan pada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tuharhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sekarang apa sih itu zakat? Zakat menurut etimologi atau secara bahasa berarti nama yang artinya kesuburan. Toharoh berarti kesucian, barokah berarti keberkahan, dan tazkiyah berarti mensucikan. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, zakat didefinisikan pengeluaran sebahagian dari harta yang khusus yang ditentukan oleh syariah karena Allah. Adapun tujuan dari zakat, yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisinya. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kedua, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. Yang ketiga, mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik. Dan yang terakhir, sarana pemerataan pendapatan rizki untuk mencukupi keadilan sosial. Nah, adapun hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain yaitu mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan, serta mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis, yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman, lahir, dan batin. Adapun hakikat zakat berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak mustahik dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak. Dengan demikian, di dalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas budi, malu ataupun hina,
Hal ini karena hakikatnya zakat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak zakat bagi pemberi serta penerima, dampak zakat bagi pemberi yaitu dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, mensucikan harta pemberi, dan juga mengembangkan harta dari pemberi itu sendiri. Dan adapun zakat bagi penerima yaitu membebaskan penerima dari segala kebutuhannya dan juga menghilangkan sifat dengki dan benci. Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat yaitu ada pada tanggung jawab sosial. Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan juga ibnu sabil. Adapun dalam aspek ekonominya yaitu memerangsang pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Dan adapun juga dampak dalam kehidupan masyarakat itu menjadi tegaknya jiwa umat, yaitu menyempurnakan kemerdekaan individu masyarakat, membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya, serta memelihara akidah dan pendidikan zakat. Potensi zakat di Indonesia sendiri yaitu sangat besar ya teman-teman. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia ini diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas mempunyai potensi zakat yang mencapai 327 triliun. Namun, pada realitanya, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas mencatat realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai 14 triliun pada tahun 2021. Nah, jumlah ini hanya sekitar 4,28% dari proyeksi potensi zakat di dalam negeri yang mencapai 327 triliun. Nah, kendati realisasinya masih sedikit, namun capaian ini setidaknya naik 33,8% dari tahun sebelumnya. Nah, pada intinya zakat yang didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat atau amilina alaiha. Sedangkan dalam At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil atau dijemput dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat atau muzaki untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya atau mustahik. Yang mengambil dan yang jemput tersebut adalah para petugas atau amil. Nah, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan. Antara lain, yang pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Yang kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Yang ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Yang keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga
hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit untuk diwujudkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.